Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari terkait dengan virtualan atau biasa disebut dengan VLAN. Untuk arti VLAN itu sendiri adalah sebuah metode yang di dalam jaringan komputer untuk menciptakan jaringan-jaringan yang secara logika tersusun sendiri-sendiri. VLAN sendiri berada dalam jaringan lokal area network atau LAN, sehingga dalam satu jaringan LAN bisa terdapat satu atau lebih jaringan VLAN. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam sebuah jaringan LAN kita dapat membuat satu atau lebih jaringan di dalam jaringan. Maksudnya jaringan secara logika tersusun sendiri-sendiri adalah ibaratnya kita mempunyai satu switch. Switch itu kan pada umumnya itu memiliki port yang banyak. Minimal 8, ada yang 24 hingga kesekian. Nah, kalau seandainya LAN biasa, itu masing-masing portnya itu kita tidak bisa mengatur bahwa contoh di port 1 itu memiliki IP 192.168.1 titik sekian. Kemudian di port 2 198.168.2 titik sekian. Itu tidak bisa. Karena di dalam LAN sendiri dia hanya meneruskan paket jaringan. Hanya meneruskan traffic jaringan. Kalau VLAN itu hanya bisa digunakan apabila perangkat tersebut mendukung untuk dilakukan VLAN. Contohnya switch manage. Switch itu ada dua, ada switch manage dan switch unmanaged. Switch manage itu adalah switch yang bisa kita kelola, bisa kita konfigurasi, salah satunya bisa kita konfigurasi VLAN. Switch unmanaged itu switch yang hanya meneruskan paket jaringan saja dan tidak bisa kita konfigurasi. Rata-rata switch managed itu mereknya Cisco, walaupun ada merek yang lain, D-Link dan sebagainya. Secara fisik kita akan sulit untuk membedakan karena rata-rata bentuknya mungkin hampir sama. Kita hanya bisa lihat di tipe perangkatnya apa, kemudian kita cari di internet, oh tipe ini ternyata support VLAN, oh tipe ini ternyata tidak support VLAN atau unmanaged, seperti itu. VLAN tersebut juga bisa dikonfigurasikan di router, entah itu router Mikrotik atau router Cisco. Jadi untuk ngeset VLAN-nya itu juga bisa dilakukan di Cisco atau di perangkat Mikrotik, di router. Itu maksudnya jaringan yang secara logika tersusun sendiri-sendiri. Jadi kita bisa pilih port 1 itu IP-nya sekian, port 2 IP-nya sekian, port 3 IP-nya beda lagi, itu bisa. Kemudian nah ini contoh gambarnya, ilustrasinya. Kalau LAN biasa, ini switch ya. Kalau LAN biasa dia nggak bisa membedakan dua bentuk VLAN ini atau dua bentuk IP. Ini VLAN 100 sama VLAN 200 itu memiliki segmen yang berbeda. Segmen itu contohnya segmen 1 itu 192.168.1.10 atau titik sekian, terserah. Kalau segmen 2 itu 192.168.2 titik sekian. Nah, kalau seandainya berbeda segmen, itu kan kalau nggak kita routing nggak bisa terkoneksi. Seperti itu. Contohnya, kalau seandainya kalian di perusahaan yang memiliki banyak departemen, contoh dalam suatu ruangan itu punya dua departemen, departemen keuangan dan administrasi.
Padahal kita cuma punya satu switch. Nah, kita bisa bagi keduanya. Oh, yang keuangan itu 192.168.1.1 sampai 1.100. Yang sini 192.168.2.1 sampai 2.100. Jadi kita bisa bedakan bagian segmen-segmen walaupun itu dalam satu ruangan. Sedangkan kalau LAN itu tidak bisa. Port 1 ya wes 192.168.1 sekian. Port 2 juga sama aja 192.168.1 titik sekian. Nggak bisa kita pilih menjadi 2 atau 3. Begitu juga di bagian sisi yang lainnya. Ini contoh yang lain. Contoh di ini ada R&D department ya sama other departments. Ini dalam satu switch bisa membedakan dua segmen. Nah, ini IP-nya 192.168.0.10 sampai 0.120, sedangkan di sini memiliki IP yang berbeda. VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. VLAN bisa dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus melihat kondisi peralatan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah VLAN ini berhubung dia bisa mengcrypt, bisa membedakan per portnya, jadi di dalam satu switch itu bisa berbeda-beda segmen lah, seperti yang saya contohkan tadi. Sedangkan kalau pakai LAN biasa itu nggak bisa. Kalau seandainya contoh untuk dalam satu ruangan ada 2 departemen, keuangan sama administrasi tadi, ya harus memiliki 2 switch seperti itu. Kalau seandainya pengen berbeda jaringan. Manfaat VLAN itu ada 4. Performance. VLAN mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data di jaringan tersebut bisa berkurang signifikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari setiap perangkat itu kan memiliki paket traffic ya. Jadi jaringan itu ada traffic datanya, ada lalu lintas datanya sebenarnya. Nah, di dalam suatu perangkat juga sama. Perangkat jaringan itu kayak router dan sebagainya itu memiliki kapasitas memori. Kalau laptop ada RAM sama prosesornya. Sama juga di perangkat jaringan juga ada RAM sama kalau biasa yang dia tuh RAM sama prosesor juga ada sih. Prosesor nggak ada, cuman adanya RAM sama gigahertznya. Kalau semakin besar RAM-nya berarti kapasitas load traffic datanya bisa semakin tinggi. Contoh, ada satu perangkat mikrotik harganya 600 ribuan dan ada perangkat mikrotik yang harganya 4 juta atau 5 juta. Di dalam suatu komunitas ada sekitar 1.000 orang yang menggunakan jaringan internet. Untuk perangkat yang 600 ribuan itu pasti akan lemot karena traffic datanya terlalu tinggi. Itu ibarat kalian pakai komputer atau laptop yang memorinya cuma 2 GB, prosesornya cuma Core 2 Duo, kalian install, kalian pakai secara bersamaan, itu Photoshop, Corel, AutoCAD dan sebagainya. Itu aplikasi desain yang besar semuanya. Otomatis komputer atau laptop kalian pasti bakal lemot. Nah, itulah. Nah, VLAN ini mengurangi traffic tersebut biar lebih enteng seperti itu. Yang kedua ada mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer tidak dapat dioperasikan setelah dipindahkan.
Nah, jaringan VLAN bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah itu karena pada dasarnya komputer tersebut tetap berada di jaringan yang sama. Ya, ini pengelolaan VLAN itu lebih mudah. Jadi lebih simpel, nggak harus ganti-ganti metode jaringan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi biaya. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN, Anda bisa membuat jaringan yang privat meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama Anda. Hal tersebut tentu saja bisa meminimalkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabel LAN ke lokasi baru. Ya, contohnya tadi di dalam suatu ruangan ada 2 departemen. Kalau pakai LAN biasa kita butuh 2 switch. Kalau pakai VLAN kita bisa cuma 1 switch. Yang keempat adalah keamanan. VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akses. Tuh. Kekurangan VLAN itu secara logika VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya jika network utama bermasalah maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Maksudnya tadi di dalam suatu ruangan ada 2 departemen, pakai cuma 1 switch. Yang kalau LAN biasa dia pakai 2 switch. Nah, masalahnya kalau pakai VLAN ini kan cuma 1 perangkat. Kalau seandainya perangkat itu rusak, ya wes semua jaringan akan bermasalah semuanya. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut akan dikirim ke semua VLAN. Nah, itu seperti kayak ada malware atau virus dan sebagainya masuk ke dalam suatu perangkat VLAN, yang dimana VLAN itu membagi berbagai segmen jaringan, itu semuanya akan ke broadcast. Berbeda dengan kalau seandainya kita memiliki beberapa switch yang meminimalisir lah adanya penyebaran broadcast seperti itu. Ketika jumlah switch dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan. Ya, betul. Kalau seandainya VLAN jumlah host di VLAN banyak, host itu kayak jumlah user ya. User banyak, maka kerja DHCP akan berantakan, tidak bisa diduga. Yaitu salah satu kekurangannya. Kemudian ini ada contoh soal. Sebenarnya tepatnya kalau kalian pas praktikum ya, cuman kalian bisa coba di rumah. Untuk IP di sini ini ada dua segmen dalam satu IP, dalam satu perangkat switch, perangkat switch ada 2 segmen. Segmen pertama adalah 10.10.10.2 dan ini juga masih satu segmen karena belakangnya di sini masih 10. Cuman di sini 3 karena beda PC. Kemudian di segmen yang lainnya itu memiliki 10.10.20.3 dan ini harusnya 2 atau kebalik, ini 2 ini 3. Ini udah beda segmen nih. Kalau seandainya dikoneksikan harusnya nggak terkoneksi karena beda segmen. Seperti itu. Ingat ya, kalau beda segmen itu kalau tanpa kita routing kemarin seperti RIP dan sebagainya itu nggak bisa terkoneksi, nggak bisa terhubung. Kalau kalian ping IP ke sini, IP dari sini ke sini, pada umumnya normalnya itu tidak bisa reply atau hasilnya akan request timeout atau RTO. Pakainya IP ini aja, kalian bisa coba di laptop atau komputer kalian masing-masing, atau enggak saya akan coba praktekkan nanti di minggu depan. Ini konfigurasinya sudah dicoba dan di kelas lainnya dan normal, nggak ada masalah. Pertama kita masuk ke area config dulu, kemudian kita set VLAN-nya, kemudian nama VLAN itu apa? Oh, lab 1. Masuk ke portnya atau interface-nya, kemudian diteruskan aja, wah berarti ini pakainya VLAN 10. Di port 2 atau interface 2 kita pakainya port 10 juga. Kemudian kita set VLAN 20, di port 3 kita pakai VLAN 20, port 4 kita pakai VLAN 20.
Nah, hasilnya akan seperti ini kalau kalian lakukan show VLAN. Kalian exit dulu, nanti akan masuk ke mode seperti ini. Kemudian kalian ketik show VLAN, akan keluar seperti ini. Nah, kalau betul dari sini akan melihat bahwa oh ini loh udah keset seperti ini. Lab 1 itu port 1 dan port 2, lab 2 itu port 3 dan port 4. Nah, kalau kalian ping, ini coba kalian ping dari PC0 ke PC1. Harusnya berhasil replay karena PC0 dan PC1 itu punya satu segmen atau satu VLAN, yaitu VLAN lab 1. Kemudian kalian coba ping dari PC0 ke PC3. Karena beda segmen 10 sama 20 tadi, maka harusnya hasilnya RTO. Ini PC3. PC3 ini ya pakai 20 ya, bukan 10 ya ini ya. Kemudian ada contoh lainnya, lebih sedikit kompleks, cuman masih sederhana. Sudah ada konfigurasinya. Kalian bisa coba di rumah. Kalau seandainya memang ada yang kesulitan, bisa tanyakan kepada saya. Maksudnya shift mode akses itu apa? Yang tadi kita lihat di konfigurasi, itu memaksa port menjadi port akses sementara, dan perangkat apa yang dicolokkan ke port ini hanya akan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada di VLAN yang sama. Itu selanjutnya, kalau memang belum banyak yang mencoba, saya akan praktekkan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.